Sekalian, majelis ilmu seperti ini tujuannya adalah bagaimana kita memahami hukum Allah dan menerapkan dalam hidup. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kami para dai tidak mungkin Bapak Ibu sekalian mengetuk rumah Anda tiap saat, ayo nggak boleh begini, ayo harus begitu. Tapi Bapak Ibu harus menentukan itu. Datang ke majelis ilmu seperti ini atau dengarkan sekarang di media dan dengarkan dengan tulus dan ikhlas dengan tujuan supaya Bapak Ibu punya panduan hidup. Juga poin penting, setiap kali kita adakan pengajian seperti ini, apapun yang sedang kita bahas, berarti kita membahas ini untuk ke depan. Tidak ada bahasan kita bermaksud sekarang ke belakang. Misal kalau kita bahas tentang kejujuran, kalau misalnya ada yang hadir, dia suka bohong. Bukan berarti kita menyinggung dia, tapi kita sedang membahas dan Allah sedang sampaikan ke kuping dia dan di dalam tersapi dalam hati dia dan terenungi dalam pikiran dia. Oh ternyata saya harus jujur ya, saya nggak boleh bohong supaya dia perbaiki mulai hari ini ke depan. Tujuan majelis ilmu seperti itu. Ya. Kalau hari ini kita akan bahas kunci sukses yang ke-6 adalah zikir kepada Allah, maka kita akan bahas sekarang ke depan. Jadi kalaupun yang lalu-lalu sudah Bapak Ibu terbiasa dengan zikir, maka berarti sekarang lebih giat lagi. Kalau sebelumnya belum terbiasa, apalagi lalai, maka sekarang mulai start untuk menjadi orang yang banyak melakukan ketaatan ini. Ingat teman-teman sekalian, saya bukan menakut-nakuti, tapi semua kuburan yang Bapak Ibu biasa lewatin, gundukan tanah dan batu nisan, itu manusia yang sama dengan kita di dalam sana. Dan kita pun akan sama dengan mereka. Kalau hari ini kita mengkafani saudara kita, kerabat kita, kalau kita memikulnya di geranda dan disolati jenazahnya lalu diantar ke kuburan, kemudian menjadi kenangan manusia beberapa hari saja, oh ibu itu, oh bapak itu, habis itu selesai, akan hilang semua kenangan dia. Rumah dia hanya dikenang beberapa waktu, oh itu rumah dia, oh itu pakaian dia, setelah itu diwaris, dibagi warisan, selesai. Orang tidak akan mengenang lagi rumah dia dan seterusnya. Maka beruntunglah orang yang cerdas memahami masalah ini, bagaimana dia punya persiapan-persiapan untuk menuju ke liang lahat itu. Setiap orang kita kalau kita gambarkan rasionalnya, kita semua ini sedang berjalan, sama-sama berjalan, di depan kita ini ada liang-liang lahat yang lubang. Dan siapa yang jatuh duluan, dia akan jatuh, tergantung ajalnya. Oleh karena itu beruntung orang yang selalu memikirkan masalah ini. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur, beliau sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Untuk dia pribadi, bukan untuk dia dikubur ya, hanya untuk muhasabah, introspeksi diri saja. Beliau setiap malam masuk di situ lalu kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ya hidup lagi. Ini bagi orang yang sudah meninggal, apalagi dalam keadaan kafir, dia nyesal-nyesal. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia. Semoga saja aku bisa melakukan amal-amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Tapi Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'i barzun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya perkataan yang mereka ucapkan dan mereka sudah berada di alam yang ada barzakhnya. Barzakh itu berarti pemisah antara dia dengan kehidupan dunia. Jadi orang-orang di kuburan itu, walaupun dia manusia seperti kita biasa, tapi sudah nggak bisa buat apa-apa. Mereka berada di alam yang sendiri dan diletakkan oleh Allah dinding sehingga mereka tidak bisa interaksi sama kita lagi. Mereka tidak bisa lagi beramal, mereka tidak bisa lagi bertaubat, mereka tidak bisa lagi interaksi sama kita. Beruntunglah mereka yang sudah punya amal-amal yang mereka perbanyak semasa hidup sehingga menemani di kuburan, dan rugilah orang yang akhirnya menyanyiakan amal saleh. Juga kembali saya ingatkan, penyesalan di hari kiamat terjadi pada 3 orang. Yang pertama, yang abadi penyesalannya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Meninggal dalam keadaan ini menyesal abadi karena masuk ke neraka selamanya. Dikubur disiksa, di neraka disiksa dan tidak bisa keluar. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, nanti ahli neraka akan memanggil para penjaga neraka dari kalangan malaikat, tolong minta sama Allah ringankan buat kami. Malaikat tidak jawab sekian puluh tahun, ya, nggak dijawab oleh malaikat. Terus disiksa 24 jam non-stop, tidak ada istirahatnya. Kalau penjara manusia di dunia ini masih ada waktu tidur, waktu istirahat, waktu ke kamar mandi, waktu makan, waktu olahraga. Di neraka nggak ada itu. Disiksa 24 jam dan non-stop. Nggak ada negosiasi. Mereka panggil malaikat puluhan tahun nggak dijawab. Setelah itu pun malaikat mengatakan jangan pernah kalian bicara. Nggak ada negosiasi. Tetap disiksa. Lalu mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala, zat yang punya sifat Ar-Rahmanur Rahim,
Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tolonglah, ringankan kami, keluarkan kami. Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, selama seumur dunia. Ya, umur dunia ini berapa miliar tahun? Ya, perlu kita tahu ya, kita ini manusia makhluk terakhir Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada air. Ini semua ini sudah ada sebelum kita. Ya, Allah sudah ciptakan. Makanya waktu Allah ciptakan Nabi Adam, iblis sudah ada, malaikat sudah ada. Dalam surah Al-Baqarah waktu iblis atau malaikat disuruh sujud, iblis menolak, kan gitu. Jadi ini semua bukan hal yang baru gitu. Ya, semua ini sudah ada sebelumnya. Maka kita makhluk terakhir. Ya. Dan kita harus faham masalah ini teman-teman sekalian, supaya kita jangan sampai terlalaikan terus-menerus. Ya. Karena kalau terlalaikan terus-menerus akan menyesal nantinya. Akan sangat menyesal, bukan cuma menyesal, akan sangat menyesal nantinya. Jadi kita harus renungi sama-sama, kita harus punya persiapan betul-betul, dan kita harus selamatkan diri kita. Karena kalau tidak jadi masalah. Ya, kita akan jadi masalah buat diri kita sendiri. Perbanyak amal soleh, dan kalau ada kesempatan dikasih umur, maka perbanyak taubat dari dosa-dosa yang lalu supaya tidak ada hisabnya nanti hari kiamat. Sebelum datang waktu kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak bisa lagi kita selamatkan diri kita. Jadi penyesalan yang pertama adalah orang-orang kafir, munafik dan musyrik yang abadi. Mereka tidak bisa lagi keluar dari neraka itu dan disiksa selamanya. Lalu kita kembali ke riwayat tadi, maka mereka memanggil Tuhan mereka Allah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, tapi Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Setelah itu pun Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, terhinalah kalian di dalam neraka itu, tinggallah di situ selamanya dan jangan pernah kalian bicara dengan aku. Jadi setelah disiksa seumur dunia, Allah juga menjawab begitu. Karena banyak orang lupa. Mereka cuma tahu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi mereka lupa Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Ya, Bapak Ibu bisa rasakan siksaan itu. Kita sekali bohong, bisa saja Allah buat kita gelisah sebulan. Siksaan Allah itu berat. Sekali orang buat salah, Allah buat dia masalah rumah tangganya misalnya sekian tahun. Banyak masalahnya. Padahal sebenarnya cuma karena masalah, mungkin pernah bohong sekali, mungkin dia pernah menipu sekali, mungkin dia pernah mukul sekali, sudah cukup Allah buat dia berhari-hari gelisah. Ya, oleh karena itu jangan pernah anggap cuma satu sisi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lupa kalau Allah itu sangat berat siksaannya. Amal soleh dipelajari untuk diterapkan, dosa-dosa dipelajari untuk dijauhi. Ya kan itu. Golongan kedua yang menyesal adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya sehingga dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dikenal dengan usatul mukminin. Jadi dia sholat, ya, tapi dia juga masih berbuat dosa-dosa yang lain. Sehingga nanti pada saat ditimbang amalnya hari kiamat, dosanya lebih berat. Misalnya dosanya 10.000, amal solehnya 9.000, dia harus disiksa dulu untuk membersihkan 1.000 atau 1.500 dosanya. Orang ini juga menyesal, karena harusnya dia tidak perlu masuk ke neraka. Kalau dia tidak buat dosa itu kan dia bisa masuk ke surga langsung. Cuma penyesalannya tidak ada manfaatnya sampai nanti nikah bersih dosanya atau mendapatkan syafaat pertolongan yang Allah izinkan. Nah, golongan ketiga ini yang kita garis bawahi adalah orang-orang mukmin yang masuk ke surga. Mereka enggak masuk neraka, mereka masuk surga dari awal. Tetapi banyak sekali amal-amal soleh yang mereka sia-siakan selama di dunia. Misalnya lewati kotak amal masjid gak sumbang, lihat orang miskin gak beri, azan dikumandangkan gak sholat sunnah qobliyah misalnya, sunnah-sunnah lah, bukan yang wajib ya. Tapi nanti dia nyesal, karena ternyata kalau dia kerjakan dia akan dapat derajat lebih tinggi dari apa yang dia dapatkan sekarang gitu. Cuma penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi, karena sudah tidak bisa naik ke derajat itu. Mirip kalau komplek perumahan biasanya kan ada klaster-klaster ya. Ada klaster yang premiumnya, ada klaster tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Nah, bisa saja orang yang cuma mengerjakan amal wajib, misalnya dia di klaster B misalnya, atau di klaster C. Klaster yang di atasnya itu lebih mewah, lebih bagus fasilitasnya. Tapi itu khusus orang yang menggabungkan wajib sama sunnah. Dia nggak bisa lagi dapat itu. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa Bapak Ibu nggak mau sholat sunnah? Apa masalahnya? Waktunya juga toh kita akan lalui, daripada duduk, sholat aja duha. Daripada hanya duduk atau aktivitas biasa sambil berzikir pagi. Kenapa nggak sholat ba'diyah? Kenapa nggak sholat malam? Masalahnya apa? Gitu kan? Orang lain bisa kerjakan, kenapa kita tidak kerjakan? Itu akan mendatangkan penyesalan nanti, karena ternyata itu membawa derajat yang tinggi di surga. Nah, diantaranya yang kita bahas sebenarnya adalah berzikir kepada Allah. Banyak sekali orang anggap ini, zikir ya sudahlah. Ya, mungkin habis sholat saya sudah cukup. Atau mungkin zikir pagi petang kalau ada yang baca sudah cukup. Padahal sebenarnya tidak cukup.
itu belum cukup, ya. Kita harusnya berzikir kepada Allah non-stop. Ingat, satu-satunya ibadah yang tetap bertahan sampai di surga hanya zikir. Di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada jihad, nggak ada lagi sedekah, nggak ada lagi haji, nggak ada semuanya. Yang ada cuma zikir saja. Bahkan nanti dalam riwayat tentang surga, mereka akan diilhamkan tasbih, ya, sebagaimana kalian diilhamkan nafas. Jadi ahli surga tidak pernah berhenti. Seperti kita bernafas naik turun, kita sudah sampai kadang-kadang tidak sadari kalau kita sedang bernafas karena rutinnya. Nah seperti itu nanti ahli surga selalu berzikir. Nah orang yang suka berzikir di dunia, maka akan lebih mempermudah dia juga mendapatkan derajat yang tinggi di surga, dan akhirnya dia juga lebih mudah berzikir kepada Allah di sana nantinya. Baik, di halaman 23 saya akan bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis, sebuah hadis saja. Nanti baru kita insya Allah lanjutkan dengan syarah dan penjelasan lebih jauh, yaitu kunci sukses yang keenam, selamatkan dari siksa kubur, berzikir atau mengingat Allah. Disebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi min zikrillah. Terjemahannya, tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amalan yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah dibandingkan zikir pada Allah. Itu hadis ada putih di bawah, diriwayatkan oleh Imam Malik, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini ya, memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bagaimana agungnya zikir itu. Sampai-sampai ya di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, pastikan tidak ada sesuatu yang paling cepat dan paling mudah menyelamatkan orang dari siksa Allah kecuali zikrullah. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang pas terjerumus dalam dosa pun, kemudian dia berzikir kepada Allah, misalnya dia terbuka pintu interaksi sama lawan jenis, dia mau terjerumus pada zina, kalau dia sempat ucapin saja astagfirullah, itu tiba-tiba kayak seperti ada tameng gitu. Kayak dia muncul rasa takut, dia khawatir, dia bisa tidak lanjutkan. Orang pencuri, orang apa saja, atau mungkin orang lagi duduk gosipin orang, tiba-tiba ada yang mengatakan astagfirullah, itu satu kali ucapan saya sudah cukup membuat orang jadi hati-hati. Apalagi kalau dia segera berzikir lebih banyak, maka akan membuat dia jauh daripada perbuatan dosa itu. Berarti juga selamat dari hukuman yang bisa datang dari perbuatan dosa tersebut, ya. Jadi zikir ini sangat besar sekali manfaatnya. Baik, karena penulis hanya mengangkat sebuah hadis, maka saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib, ya. Kitab As-Sahih At-Targhib Tarhib ini insya Allah nanti kalau tidak ada halangan saya akan kirim ke tim, nanti tim akan kirim ke ketua majelis ta'lim dan bisa dikirimkan ke Bapak Ibu, ya. Nanti bisa dibuka PDF-nya di di rumah, ya. Yang jelas ada kitab zikir khusus, ya, kitab zikir khusus, ya, diangkat oleh Al-Mundhiri namanya. Al-Mundhiri pengarang buku At-Targhib Tarhib. Kitab At-Targhib Tarhib ini termasuk kitab yang sangat kami referensikan, ya, karena khusus membahas tentang janji-janji Allah di ibadah yang kita kerjakan, dan juga khusus membahas ancaman-ancaman Allah di dosa yang kita kerjakan. At-Targhib artinya hadis-hadis yang berisikan motivasi untuk mengerjakan ibadah, keutamaan-keutamaannya lah, ya. Semua masalah perintah dalam agama di situ disebutkan hadis-hadisnya oleh Al-Mundhiri rahimahullah tentang keutamaannya. Dan at-tarhib artinya ancaman, ya, bagi pelanggar dosa, ya, ancaman bagi pelanggar dosa, dan itu kena hukumannya. Dari sini diangkat hadis-hadis tentang masalah ancamannya. Riba itu apa ancamannya, zina apa ancamannya. Jadi saya sangat rekomendasikan untuk Bapak Ibu baca buku ini, dan bukunya sangat mudah untuk dibaca. Nanti dalam bentuk PDF akan dikirim ke panitia. Nanti panitia insya Allah baru share ke Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi mungkin bukan sekarang, tapi selepas kita ta'lim. Sekarang fokus saja dengarkan apa yang ditulis oleh beliau, dan yang akan dikirim nanti adalah buku judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Sahihnya. Maksudnya adalah setelah menelusuri buku Al-Mundhiri oleh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani mengeluarkan hadis-hadis yang lemah. Lalu beliau menukil dan hanya menulis di situ buku, di dalam buku itu hadis-hadis yang sahih dan hasan saja.
Lalu kemudian beliau mengatakan judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi insya Allah nanti buku ini kalau Bapak Ibu baca nggak perlu khawatir ini sahih nggak hadisnya, karena buku ini sudah sahihnya. Baik, ada satu kitab dari kitab-kitab ini, dari kitab-kitab yang ini kurang lebih 6 jilid terjemahan bahasa Indonesia ya. Di jilid 3-nya ada khusus tentang masalah zikir. Misal contoh, beliau menyebutkan tentang adanya anjuran memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dengan sanad sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ana inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku ya. Wa ana ma'hu idza dzakarani, dan aku akan selalu bersamanya kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku. Maka Allah akan selalu mendampingi kita. Sehingga kalau ada kebutuhan dipenuhi, ada kesalahan kita mohon maaf bisa dimaafkan, ada kejahatan yang akan menimpa kita bisa diselamatkan. Itu maknanya aku akan selalu bersamanya, menjaganya, melindunginya, memenuhi kebutuhannya kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia mengingatku di dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di diriku, kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khair minhum. Kalau dia mengingatku di kerumunan orang banyak, kayak ibu lagi dan bapak sekarang lagi di pasar, lagi di mall, lagi di jalan, tapi sambil berzikir kepada Allah, ya. Maka aku pun akan menyebut-nyebutnya dan mengingatnya di depan kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya di depan para malaikat. Allah membanggakan, ini lihat si fulan atau fulana sedang mengingatku, ya. Allah membangga-banggakan di depan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, aku akan dekatkan diri kepadanya sehasta. Jadi sedikit kita coba dekatkan diri sama Allah kayak begini 1 jam dengarin ceramah misalnya, udah cukup untuk membuat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada kita. Ya, sedikit kita berusaha, sedikit kita taubat, istighfar beberapa kali, sedikit kita sholat sunnah misalnya, sudah cukup kita merasa ada kedekatan diri sama Allah. Kayak lebih hati-hati dari pelanggaran, lebih semangat mengerjakan ibadah, maka sejengkal saja Allah sehasta. Dan kata Allah, wa in taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia dekatkan diri kepadaku sehasta, ya, maka aku dekatkan diri kepadanya sedepah. Ya, kalau dia sejengkal aku sesiku, kalau dia sesiku aku selengan gitu ya. Kemudian kalau taqarraba ilayya wa in atani yamshi ataitu harwala. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Ya. Jadi maksudnya ini adanya motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dengan sanad sahih, ya, kalau yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentunya ya hadisnya, dan Imam Muslim. Kalau sekarang ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Inna Allah azza wa jalla yaqul ana ma'abdi idza huwa zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku akan terus, kata Allah SWT, bersama dengan hambaku bila ia sibuk mengingatku dan kedua bibirnya terus bergerak untuk menyebut namaku. Jadi Allah selalu bersama, maknanya apa tadi? Allah penuhi kebutuhannya, Allah lindungi kalau dia ada masalah yang akan menimpa dia, atau akan memberikan jalan keluar kalau dia sedang menghadapi masalah sendiri. Jadi kalau ada orang mau jahat sama kita, Allah lindungi. Kalau kita lagi ada masalah, sumpah, sedih, kehilangan sesuatu, Allah akan hibur dan menggantikannya dengan cara berzikir saja. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, coba dengarkan saja hadis ini dan banyak sekali keutamanya. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan qal, ada seseorang pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya ajaran-ajaran Islam sudah banyak sekali. Maksudnya saya ini mau kerjakan yang mana saya harus pilih dan sudah terlalu banyak, ragamnya banyak. Lalu dia mengatakan, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong beritahukan kepadaku di antara semua amalan-amalan itu yang mana yang paling aku harus fokus. Tetap kerjakan, tapi kira-kira aku jangan tinggalkan apa?
supaya betul-betul bisa mendapatkan rahmat Allah, dapat pengampunan, bisa selamat di dunia, datang rezekinya, semua masalah yang bisa terpecahkan di akhirat juga selamat. Maka kata Nabi SAW, qala la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Ya, kalau kau pengen itu, maka jadikan lisanmu agar selalu basah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain juga, teman-teman sekalian, ya, hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna akhira kalamin faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan terakhir sekali dari nasihat Nabi untukku. Muadz bin Jabal ini sahabat Nabi yang mulia dan salah satu dai Nabi. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang akhir nasihat Nabi sampai kepadaku, yaitu waktu saat aku tanya, kultu ayil amali ahabbu ilallah. Aku sempat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Maka kata Nabi SAW, antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau meninggal dunia dalam kondisi, ya, lisanmu sedang berzikir kepada Allah. Jadi itu amal yang paling luar biasa bisa menyelamatkan dirimu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum. Mau enggak saya tunjukkan pada kalian amal kalian yang paling bagus, paling besar pahalanya, paling menyenangkan nanti kalau kalian lihat di timbangan amal kalian, wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Cepat sekali, dengan sedikit lakukan sudah langsung derajatnya tinggi di surga. Wa khairi lakum min infaqi dzahabi wal wariq, dan lebih bagus lagi, pahalanya lebih besar daripada kalian menginfakkan di jalan Allah emas dan perak. Ini yang akan dilakukan lebih baik bahkan daripada berinfak dengan emas dan perak. Kita bisa bayangkan kalau kita keluarkan emas dan perak dengan Allah, berapa besar pengorbanan kita. Ini lebih bagus lagi. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Bahkan pahalanya lebih besar lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang, lalu kalian pun menebas leher mereka atau leher kalian ditebas oleh mereka. Artinya kalian membunuh musuh di medan perang, pergi jihad, atau kalian pun terbunuh mati syahid. Ini masih lebih bagus lagi dari itu. Jadi saya ulangi, luar biasa ya. Kata Nabi SAW, maukah saya sampaikan amal yang paling baik? Ini keutamaan pertama. Yang kedua, paling suci di sisi Tuhan kalian. Ya. Jadi amal yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci, ya, di sisi Tuhan kalian. Kemudian yang ketiga, paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Jadi luar biasa cepatnya melejit langsung ke derajat-derajat yang tinggi. Yang keempat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak. Lalu kemudian yang kelima, lebih baik daripada masuk ke medan perang, jihad, membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh jadi mati syahid. Maka spontan semua sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Maka semua sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Siapa yang enggak mau mendapatkan 5 keutamaan sekaligus? Amal yang paling baik, amal yang paling suci, paling cepat mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada jihad dan mati syahid. Maka mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah. Nah. Qala Muadz bin Jabal, ma syai'u anja min adzabillahi min zikrillah. Lalu keluarlah perkataan Muadz bin Jabal. Nah tadi di buku kita ini cuma diambil potongan terakhir hadis ini. Maka Muadz bin Jabal mengatakan, ketahuilah tidak ada yang paling cepat menyelamatkan dari api neraka, dari siksa Allah dibandingkan zikrullah. Dan sudah kita kasih sedikit contohnya, ya. Bahkan perbuatan dosa seseorang itu bisa tiba-tiba berhenti, ya, dengan dia berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mirip dengan tadi riwayat sebelumnya, ya. Kata Nabi SAW, wa ma min syai'in anja min adzabillahi min dzikrillah. Ketahuilah tidak ada yang paling cepat menyelamatkan seseorang hamba dari hukuman Allah dibandingkan zikrullah. Maka sahabat mengatakan, qalu walal jihadu fisabilillah, perang pun di jalan Allah ya Rasulullah tidak bisa secepat zikir untuk menyelamatkan dari hukuman Allah.
Kata Nabi SAW, qala walau an yadriba bisayfihi hatta yanqati'. Walaupun orang yang sedang berperang terus ikut berperang sampai pedangnya terputus, apakah dia putus karena membunuh musuh atau dia dibunuh oleh musuh, dia sudah tidak bisa pakai lagi pedangnya. Berarti luar biasanya zikrullah itu. Sampai-sampai betul-betul bisa menyelamatkan, menjadi pahala yang sangat besar dan bisa menyelamatkan dari segala macam mara bahaya, ya. Jadi sangat baik itu kalau misalnya Bapak Ibu lagi kaget, ya, atau lagi kagum, selalu zikrullah, ya. Kalau kita lagi kaget, kita bisa bilang subhanallah atau Allahu Akbar misalnya. Kalau kita lagi kagum, kita bilang masya Allah, ya, selalu begitu, ya. Dan setiap ada omongan, kalau itu positif, bilang masya Allah. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, astagfirullah. Terus itu, ya. Dan ini non-stop. Non-stop. Mulai sekarang ke depannya yang sedang kita targetkan bukan cuma zikir habis sholat saja, bukan hanya zikir pagi petang, tapi bagaimana Bapak Ibu tidak pernah berhenti lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rutinitas. Ya. Kalau lagi pada duduk nongkrong atau ibu lagi masak, potong bawang, potong cabai, sambil zikir. Kenapa nggak ambil zikir? Gitu kan? Sementara zikir itu tadi sudah dikatakan lebih baik daripada jihad, daripada ya infak, ya. Dan paling cepat mengangkat derajat di surga, paling mudah menyelamatkan dari segala macam mara bahaya atau siksaan. Kenapa kita nggak lakukan ini? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain juga, riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dan Al-Bazzar dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ajaza minkum 'anil lailati ay yaqabadahu wa bakhila bil mali ay yunfiqah." Wajabuna 'anil adu an yujahida falyukthir dzikrullah. Siapa di antara kalian yang tidak mampu atau masih merasa berat bangun sholat malam. Kemudian yang kedua, masih perhitungan kalau mengeluarkan infak. Dan yang ketiga, masih takut menghadapi musuh. Maka segera selamatkan dirinya untuk menutupi kekurangan itu semua dengan memperbanyak zikrullah. Karena zikir akan menutupi kekurangan itu. Masih bolong-bolong sholat malamnya, jangan kekurangan sholat zikirnya. Masih kalau berinfak masih cuma 2.000 rupiah terus, nggak pernah nambah-nambah, terus minta sama Allah kesehatan, keselamatan, surga dan neraka, masih pelit, ya. 2.000 tapi mintanya banyak gitu, ya. Nah, ikuti sama zikir. Atau masih takut berhadapan sama musuh, takut tumpah darahnya. Segera sempurnakan semua itu, kata Nabi SAW, dengan memperbanyak zikrullah. Ya. Itu luar biasa gitu, ya. Kemudian selanjutnya ada satu riwayat yang unik juga sahih. Ini tentang riwayat hadis Al-Harith Al-Asy'ari tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya sepupunya Nabi Isa. Mereka sezaman, ya. Yahya dan Isa alaihissalam sezaman. Dua-dua lokasi dakwanya Palestina, dan ayahnya Nabi Yahya namanya Nabi Zakaria. Ini satu keluarga nabi-nabi. Ya. Nah, itu diceritakan kisah mereka cukup banyak dalam surah Al-Anbiya, surah Maryam, tentang kisah mereka. Tapi jelas satu waktu pernah Nabi Yahya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan kepada Nabi Isa. Padahal mereka satu lokasi, rumahnya juga bersebelahan, tapi dua-dua nabi. Dan perlu saya sampaikan informasi, ya, kalau Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, itu diutus khusus untuk kaumnya. Nabi-nabi semua sebelum kita diutus untuk kaumnya, dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta, ya. Jadi kalau ada orang-orang Nasrani yang mau coba menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Afrika, tidak ada perintah untuk itu. Karena Nabi Isa itu untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia, ya. Makanya lokasi dakwanya Palestina, ya. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja. Makanya banyak nabi-nabi sezaman, seperti Nabi Ibrahim sezaman dengan ponakannya sendiri Nabi Lut. Nabi Ibrahim lokasi dakwanya itu Babilonia, Irak, yang ada Raja Namrud yang Allah binasakan, yang coba membakar Nabi Ibrahim. Kemudian beliau pindah setelah itu ke Palestina, lalu kemudian membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Jadi 3 titik ini saja agamanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Lut itu tidak diperintahkan oleh Allah jadi nabi, dan lokasi dakwahnya Jordania. Kalau meja ini kita bagi dua, ini Palestina tempatnya Nabi Ibrahim, setengahnya Jordan, ini daerahnya Nabi Lut. Dipisahin cuma dengan laut mati saja. Tapi sini Nabi. Kita sering baca surah Al-Kahfi, ya, malam Jumat, hari Jumat, ya. Ada kisah Nabi siapa di situ?
Nabi Khidir, ya, yang sezaman dengan Nabi Musa. Sezaman tapi beda lokasi, kan itu. Nah ini juga Nabi Isa alaihissalam sezaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria, ini satu lokasi. Ini mereka di masa itu khusus untuk kaumnya dan bisa saja satu zaman mereka berapa orang berdakwah. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda. Beliau satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Semua orang harus masuk Islam gitu ya. Mengetahui tentang Islam. Yang mengikuti beliau selamat, yang tidak tentu akan celaka. Nah seperti itulah yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kembali kepada hadis kita. Nabi Yahya pernah diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan 5 hal kepada Bani Israel. Tapi ini tidak diperintahkan kepada Nabi Isa. Ya, saya bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah auha ila Yahya bin Zakaria bi 5 kalimatin an ya'mala bihinna. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya untuk menyampaikan 5 atau mewahyukan 5 kalimat yang dia diperintahkan untuk mengamalkan 5 itu. Wa ya'mur Bani Israel an ya'malu bihinna, dan memerintahkan Bani Israel untuk mengerjakannya. Berarti di sini khususkan untuk Bani Israel. Tapi karena Nabi Muhammad SAW menukil kepada kita, kalau beliau sudah sampaikan berarti bagian juga daripada hal yang kita dianjurkan ya. Faka'anna abta'a bihinna, tapi Nabi Yahya terlambat dalam menerapkannya. Begitu terima wahyu enggak langsung diterapin untuk dirinya, enggak langsung disampaikan. Fa'atahu Isa faqal, Inna Allah amaraka bi 5 kalimatin an ta'amala bihinna. Lalu Nabi Isa diperintahkan oleh Allah untuk menegur Nabi Yahya. Nabi Isa datang lalu mengatakan, sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan 5 kalimat agar engkau mengamalkannya. Wa ta'muru Bani Israil an ya'malu bihinna, dan kau juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imman tukhbirahum wa imma an ukhbirahum. Sekarang ambil keputusan, kamu mau sampaikan pada mereka atau aku yang sampaikan? Jadi karena Nabi Yahya terlambat menyampaikan, maka Allah suruh Nabi Isa menyampaikan. Kalau kau tidak sampaikan, Allah suruh saya yang sampaikan loh ini. Maka saat itu, faqala ya akhi la taf'al. Nabi Yahya mengatakan, wahai saudaraku, jangan kau lakukan itu. Fa inni akhafu in sabaqtani bihinna an yukhsafa bi aw u'adzab. Karena aku khawatir kalau kau kerjakan itu, malah aku nanti ya akan dihukum oleh Allah, disiksa. Karena ini tugasku, bukan tugasmu gitu ya. Qala fajama'a Bani Israel bi Baitul Maqdis hatta imtala al-masjid. Maka Nabi Yahya pun mengumpulkan Bani Israel, kemudian sampai membuat seluruh wilayah Masjid Aqsa itu penuh. Ya, dipenuhi pada saat itu. Ini luar biasanya kalau Bapak Ibu belum pernah ke sana ya, tapi lokasi Masjid Aqsa luas sekali. Sehingga saya 1,4 hektar ya, atau 14 lupa ya, sekitar itu ukurannya. Dan dia bukan kayak Masjid Haram, Masjid Nabawi yang satu masjid lokasi. Dia masjid di depan ada kibli, sini ada Masjid Qubatus Sohra, ada musola-musola kecil, tapi dia satu lokasi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kalian ke Aqsa, sholatlah di mana saja, karena semuanya dihitung Baitul Maqdis dan pahalanya 250 kali lipat, gitu ya, dibandingkan tempat lain. Ya, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian di sini dikatakan, dia kumpulkan lalu penuhlah orang-orang pada saat itu. Entah bagaimana kuasa Allah, suara Nabi Yahya sampai ke mereka semua. Waktu itu belum ada pengeras suara, tapi mereka semua mendengarkan. Wa qa'adu 'ala syarafat, sampai-sampai mereka duduk di beranda-beranda semua pelosok Masjid Aqsa. Thumma khatabahum faqal, Nabi Yahya mulai berkhutbah dan berkata, Inna Allah auha ilayya bi 5 kalimatin an a'mala bihinna wa amura Bani Israel an ya'malu bihinna. Ketahuilah Allah perintahkan kepadaku 5 kalimat yang aku harus amalkan, 5 pesan dan untuk menyampaikan kepada Bani Israel juga untuk mengamalkannya. Awwaluhunna, yang pertama, alla tusyriku billahi syai'a. Jangan pernah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi mali bi dhahabin aw wariq thumma askanahu daran. فقال اعمل وارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. Pesan pertama Allah untukku dan untuk kalian, jangan pernah menyekutukan Allah, partnerkan Allah dengan makhluk, nggak boleh. Ini hukum yang berat sekali ya. Kayak orang sholat baca dalam suratnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan minta tolong, kemudian dia pergi kuburan sebelah mesinya minta-minta.
Mana tadi statement dan komitmen dia mengatakan hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Kenapa minta pada kuburan tersebut? Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran dengan orang yang masih minta-minta pada kuburan, yang dia tahu kuburan itu sebenarnya berisikan manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Gitu kan? Kenapa harus minta sama itu? Dan belum pernah dinukil satu kali pun para sahabat mereka datang setelah Nabi SAW meninggal lalu minta-minta dari kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah tinggal 30 tahun, ranjangnya dia di sini, di situ kuburan suaminya Nabi SAW. Tidak pernah tuh beliau minta-minta para Nabi di kuburan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diperintahkan agar minta kepada Allah sampai tali sendal kita pun putus minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, minta apapun kepada Tuhan kalian walaupun sampai tali sendal kalian yang putus. Kita disuruh betul-betul manja kepada Allah SWT. Kurang lebih begitu. Jadi nggak boleh syirik. Termasuk syirik, Bapak Ibu sekalian hati-hati, jangan pakai jimat, pakai susuk. Ya. Mau buat suami suka, ibu-ibu pakai cara manusia. Ya, cara manusia itu tatapan matanya syahdu, lisannya santun, tangannya ramah, ya, baik. Disuka sama suaminya itu. Ya. Tidak usah bawa foto ke dukun, ya, supaya suka, panggil jin. Ini nggak bisa. Syirik kepada Allah. Nggak boleh, kan gitu. Mau laris usahanya, nggak usah pakai kertas-kertas atau kucing yang ayun-ayun tangannya atau, ya. Nah itu keyakinan orang-orang non-Muslim. Mereka yakin bisa panggil konsumen, bisa datangkan rezeki, nggak penting. Caranya gimana Ustaz? Supaya saya bisa usaha saya maju. Sederhana kok. Modal halal, sistem halal, produk halal. Habis itu ikutin dengan sedekah. Saya jamin 100% laku. Coba deh, modalnya selalu halal walaupun sedikit, keberkahan akan ada. Produknya halal, sistemnya halal. Lalu jangan lupa hubungkan antara pendapatan kita, ekonomi ini dengan sosial. Bagi pada orang lain, maka akan banyak keberkahan. Nah seperti itu. Jadi yang pertama tidak boleh syirik. Ya, kata Nabi Yahya AS, karena perumpamaan orang yang berbuat syirik adalah seperti seseorang yang beli hamba sahaya. Di masa dulu ada hamba sahaya, sekarang tidak ada. Ada hamba sahaya. Nah, dia beli hamba sahaya ini bisa diperjualbelikan. Kemudian dia tinggalkan di sebuah tempat dan dia siapkan semua fasilitasnya dan dia bilang, kamu kerja nanti hasilmu buat saya. Tapi ternyata dia pergi kasih hasilnya kepada orang lain. Siapa di antara kalian yang suka dengan itu? Maksudnya Allah ciptakan kita, lalu kita menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala atau mempernerkan Allah dengan makhluknya. Pesan yang kedua, wa idza qumtum ila sholati fala taltafitu fa inna Allah yuqbilu biwajhihi ila wajhi 'abdi ma lam yaltafit. Kalau kalian salat jangan pernah noleh-noleh, ya. Itu pesan yang kedua. Enggak boleh noleh kiri kanan, lihat sana sini, karena sungguhnya Allah akan mengarahkan wajahnya kepada wajah hambanya selama dia tidak menoleh. Dari nasihat yang kedua ini berarti salat sudah ada sebelumnya. Jadi sholat itu bukan cuma kita. Semua orang yang beriman sama Allah itu ada perintah sholatnya. Ya. Maka itu kita perlu fahami, dan yang penting adalah dalam sholat pesan Allah kepada Nabi Yahya nggak boleh noleh-noleh. Ya. Dan dalam hadis yang lain, seorang hamba pada saat dia membuka matanya dan mengarahkan ke tempat sujudnya, maka Allah memandang wajahnya sampai dia mengalihkannya. Atau makna hadis begitu. Yang ketiga, wa amurukum bisyami, dan saya perintahkan kalian untuk selalu menjaga puasa. Wajib atau sunnah. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratan min miskin kulluhum yuhibbu an yajida rihaha wa inna as-siyama atyabu 'inda Allah min rihil misk. Karena perumpamaan puasa itu seperti orang yang bawa tumpukan kayu kecil, tapi di antara kayu itu ada yang mengeluarkan bau kasturi. Maka orang coba cari kayu yang mana nih? Ketahuilah kayu yang kasturi itu adalah puasa. Maksudnya dia amal yang mendatangkan bau yang sangat wangi dan besar pahala di sisi Allah. Yang keempat, wa amurukum bis sadaqah, dan saya perintahkan kalian juga untuk bersedekah. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin asarahu al-adu fa'awsaku yadahu ila unuqi wa qarrabu liyadribu unuqa faja'ala yaqul hal lakum an afdi nafsi minkum wa ja'ala yu'til qalila wal katsira hatta fadha nafsahu. Aku perintahkan kalian sedekah karena perumpamaan orang sedekah seperti orang yang ditangkap oleh satu kelompok musuh, tangannya dibelenggu di lehernya dan didatangkan di sebuah tempat untuk dipenggal lehernya. Tetapi dia mengatakan, dia negosiasi, dia mengatakan, mau enggak saya tidak dipenggal tapi dengan cara saya tebus diri saya dengan harta saya. Maka dia terus menebus dengan sedikit dan banyak sampai akhirnya dia selamat gak jadi dipenggal. Nah di sini ulama memaknakan, maknanya orang kalau sering sedekah, maka sedekah itu juga akan membantu dia supaya tidak kena hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang terakhir ini jadi saksi bahasan kita yang kelima, wa amurukum bidzikrillahi katsira.
Dan aku perintahkan kepada kalian agar berzikir kepada Allah, tapi dengan zikir yang banyak. Bukan kapan ada waktu, tapi memang dia harus meluangkan waktunya. Bukan kapan dia mau, tapi memang dia harus maukan dirinya. Dia paksakan, ya. Bukan hanya sekedar kewajiban, misalnya yang dibebankan, misalnya habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar. Tapi dia zikir lebih banyak daripada itu, selepas tentunya sholat, ya. Karena kalau ada penentuan jumlah, tempat, waktu, ya, kita tidak boleh tambah dan kurangi. Nabi SAW mengatakan zikir habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan bilang, oh saya mampu baca 35. Nabi sudah tentuin jumlahnya, tempatnya dan jenisnya, udah. Tapi baca subhanallah selain habis sholat boleh banyak. Boleh 100, boleh 1000 gitu kan. Nah, kata Nabi Yahya, yang kelima adalah saya diperintahkan untuk mengamalkan dan kalian juga amalkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin talabahu al-adu sira'an fi asari. Karena perumpamaan orang yang berzikir seperti orang yang sedang dikejar oleh musuh dan musuh berhasil mendapat jejaknya. Artinya dia sudah akan dibunuh oleh musuh. Hatta ata hisnan hasina, sampai dia menemukan sebuah benteng yang kokoh. Fa ahraza nafsahu fihi, maka dia masuk melindungkan dirinya dalam benteng tersebut. Wa kadzalikal abdu la yanju minasyaitani illa bidzikrillah. Oleh karena itu ketahuilah seperti itulah perumpamaan seorang hamba, dia tidak akan mungkin selamat dari syaitan kecuali dengan zikrullah. Jadi ini poin teman-teman sekalian yang juga perlu digarisbawahi berumpamaan dengan zikir. Di antaranya juga hadis Nabi SAW dengan hadis yang sahih dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kita bisa bandingkan, orang yang hidup masih bisa melihat, bisa ngomong, bisa aktivitas, yang mati sama sekali tidak bisa. Di dekat kantor kami pernah sholat Jumat, dan kebetulan saya duduk di saf itu ada jenazah mau disolatin habis Jumat. Sebelahnya karena tempatnya mestinya kecil, nggak besar. Jadi paling pojok misalnya sebelah sana ditaruh ada geranda jenazah, di saf awal ini semua orang sholat gitu. Terus saya kebetulan melihat kondisi itu sambil mendengarkan khutbah, sambil saya merenung gitu. Subhanallah, orang yang jadi di geranda sekarang yang sebentar lagi mau disolatin ini manusia seperti kita. Baru beberapa jam yang lalu dia masih bisa sholat, masih bisa zikir, masih bisa segala macam. Tapi sudah mati, udah nggak bisa buat apa-apa. Andai saja dia dikasih kesempatan ngomong, pasti dia akan bilang, saya juga mau ikut sholat, ya, saya juga mau berzikir gitu kan. Tapi sudah tidak bisa. Nah kemudian saya coba renungi hadis ini. Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang mati dan orang yang zikir hidup. Orang yang mati itu adalah orang yang tidak berzikir. Artinya betul-betul perbedaannya antara langit sama bumi. Akan sangat banyak penyesalan dari orang yang tidak berzikir kepada Allah di hari kiamat nanti, karena seperti orang yang vakum, dia tidak bergerak, tidak bisa beraktivitas apa-apa dibandingkan dengan orang yang banyak berzikir. Dalam riwayat lain, rumah, ya, perbedaan perumpamaan antara rumah yang ada banyak berzikir kepada Allah dan tidak zikir seperti rumah orang mati dan orang yang hidup. Ya, seperti orang hidup itu kan ada lampu, ada kehidupan, ada ngobrol. Nah seperti itu orang berzikir sama kuburan yang memang tidak ada orang di sana gitu ya. Kemudian selanjutnya mungkin saya tutup dengan ini ya, tentang masalah tentu banyak sekali hadis, tapi kita tidak bisa baca semua. Nanti Bapak Ibu bisa murajaah di kitab zikir yang tadi saya bilang yang akan kita coba kirimkan ya. Tapi ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majlis seperti kita. Insya Allah majlis ilmu begini ya. Atau misalnya Bapak Ibu hadir di satu masjid, semua lagi berzikir, yang sana lagi baca subhanallah, yang sini lagi baca alhamdulillah, sana baca Quran, yang sana lagi sholat. Orang di lingkungan kayak semuanya lagi berzikir tapi masing-masing. Nah ini punya keutamaan sendiri ya. Dan tidak masuk dalamnya orang yang berzikir rame-rame ya. Saya dia baca subhanallah, yang lain semua pada ikut semua, itu tidak masuk dalam masalah itu. Nanti kita jelaskan jabarannya ya. Tapi saya bacakan dulu hadisnya, hadis yang sahih. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Ketahuilah ada golongan khusus malaikat-malaikat Allah yang keliling di jalan-jalan di muka bumi ini. Yaltamisuna ahla zikir. Mereka khusus mencari orang-orang yang zikir, mengingat Allah. Di antaranya majelis ilmu begini masuk dalam zikir. Atau orang baca Quran, atau orang berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, atau orang lagi sholat, itu semua dianggap zikrullah, bagian daripada zikir kepada Allah ya.
Maka malaikat-malaikat ini khusus keliling-keliling nyari. Kayak majelis ilmu ini mereka cari. Kalau mereka sudah temukan fa in wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau. Kalau mereka temukan kaum yang sedang kumpul kayak majelis ilmu atau orang lagi zikir habis sholat, maka mereka saling manggil satu sama yang lain. Malaikat ini ya. Kemudian mereka mengatakan halummu ila hajatikum. Ayo kumpul sekarang cepat, inilah hajat kita. Ini loh sebabnya Allah ciptakan kita, khusus pekerjaan mereka itu mencari majelis-majelis seperti ini. Fayahuffunahum biajniyatihim, maka malaikat-malaikat tersebut mulai melindungi mereka dengan sayap-sayapnya ila samai dunia, sampai ke langit dunia, langit yang pertama kita bisa lihat. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat tersebut sambil mengatakan, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Allah bertanya ini bukan Allah tidak tahu, tapi Allah memang menugaskan malaikat lalu Allah tanyakan kepada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Qala yaquluna yusabbihunak. Maka para malaikat mengatakan mereka bertasbih kepadamu ya Allah, wa yukabbirunak, mereka bertakbir kepadamu. Mereka bilang subhanallah, mereka bilang Allahu akbar, wa yahmadunak, dan mereka mengatakan alhamdulillah, wa yumajjidunak, dan mengagungkanmu ya Allah. Qala fayaqulu har ra'uni, maka Allah berfirman, apakah mereka sudah melihatku? Maka para malaikat mengatakan tentunya, fayaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auk, demi Allah mereka belum melihat engkau ya Allah. Qala fayaqul kaifa law ra'auni, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, bagaimana kalau mereka melihatku? Maka para malaikat mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Kalau mereka melihatmu ya Allah sebagaimana kami bisa bertemu denganmu, maka pasti mereka akan lebih kuat lagi dalam beribadah, wa ashadda laka tamjidan, dan akan lebih memuliakanmu lagi, wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak lagi bertasbih kepadamu. Qala fayaqulu fama yas'aluni, maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, mereka mohon apa kepadaku? Qala fayaqulun yas'alunakal jannah, maka para malaikat mengatakan mereka mau surgamu ya Allah. Orang dulu di majelis ilmu, orang berzikir, orang sholat, orang ngaji untuk apa? Untuk masuk surga. Mereka mohon surga ya Allah. Qala fayaqul wa hal ra'uha, maka Allah mau tanya lagi kepada malaikat, mereka sudah lihat surga itu? Qala fayaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha. Maka para malaikat spontan mengatakan tidak, demi Allah mereka belum melihat wahai Tuhan kami. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, fa kaifa law ra'uha, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga itu? Qala yaqulun, maka para malaikat mengatakan, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa. Kalau mereka lihat pasti mereka akan lebih menjaga lagi. Wa ashadda laha talaban, dan mereka lebih giat untuk memohonnya. Wa a'zama fiha raqbah, dan lebih semangat lagi untuk mengejarnya. Qala fa mimma yata'awwadun. Allah tanya lagi kepada para malaikat, mereka berlindung dari apa? Qala yaqulun minan nar. Maka malaikat mengatakan mereka berlindung dari api neraka. Tujuannya kita duduk dalam majelis ilmu, kita sholat, kita berzikir kan supaya selamat dari neraka. Qala fayaqul wa hal ra'uha, maka Allah berkata, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi wallahi ma ra'uha. Mereka mengatakan tidak, demi Allah mereka belum melihatnya. Qala fayaqul fa kaifa ra'uha. Lalu bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka itu? Qala yaqulun, maka para malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda minha firara. Kalau mereka lihat pasti mereka akan lebih menjauhkan diri, lari darinya. Wa ashadda laha makhafa, dan pasti lebih takut lagi. Qala fayaqul, lalu kemudian Allah pun berfirman kepada para malaikat, ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku menjadikan kalian saksi bahwasanya aku sudah memaafkan dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakum minal malaika. Maka ada satu malaikat tiba-tiba nyeletuk mengatakan, ya, ngomong, fihim fulanun laisa minhum. Tapi dalam majlis itu ya Rasul, ya Allah, dalam majlis ilmu mereka, dalam sholat mereka, ada orang datang tapi bukan dari golongan mereka. Tujuannya datang ke sini mau ketemu teman, bukan mau pengajian misalnya. Bagaimana? Apa dapat juga gitu? Maka apa kata Allah SWT, ini karena berkahnya orang yang kumpul, ya karena ingin mengingat Allah. Innama ja'a lihaja, kan datang karena ada hajatnya saja. Qala humul qaumu la yashqa bihim menjalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum yang tidak akan membuat orang-orang yang ikut bersama mereka itu rugi, ya. Artinya dapat juga orang itu. Ya, karena keberkahan majelis itu sendiri, ya.
Dalam riwayat lain saya langsung terjemahkan karena mirip ya, tapi cukup panjang. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang terpuji, terpilih secara khusus. Mereka selalu mencari majelis-majelis ilmu dan majelis zikir. Kalau mereka mendapatkan majelis tersebut, maka mereka duduk bersama orang-orang itu sambil mereka melindungi satu sama yang lain dengan sayapnya sampai mereka memenuhi tempat itu dan memenuhi sampai ke langit. Kalau mereka sudah selesai dan mereka naik kembali ke langit bertemu dengan Allah, Allah pun bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu. Dari mana kalian? Mereka mengatakan, kami datang dari hamba-hambamu ya Allah di bumi yang sedang bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, mengucapkan la ilaha illallah ya, kemudian juga memujimu dan juga memohon kepadamu. Lalu kemudian Allah mengatakan, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan, mereka minta surgamu. Kata Allah, apakah mereka sudah lihat surga itu? Kata para malaikat, tidak, wahai Tuhanku. Maka kata malaikat, atau tidak, wahai Tuhan kami. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Lalu Allah bertanya lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung ya dari apimu ya Allah. Ya. Kemudian kata Allah SWT, apakah mereka telah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat? Lalu kemudian kata para malaikat, mereka memohon ampun juga kepadamu ya Allah. Lalu kata Allah SWT, ya, aku telah ampuni mereka dan aku sudah berikan apa yang mereka minta dan aku juga sudah menyelamatkan mereka dari apa yang mereka khawatirkan. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ada di antara mereka pelaku dosa. Dalam majelis ilmu itu ada pelaku dosa, yang datang ke masjid itu ada pelaku dosa, ya. Dia kebetulan lewat, dia lihat ramai, dia ikut. Gitu kan. Maka kata Allah SWT, aku juga ampuni orang itu, ya. Karena sesungguhnya kaum yang sedang berkumpul tidak akan merugikan siapapun yang ikut bersama mereka. Nah, ini berarti menandakan luar biasanya kedudukan majelis ilmu itu, ya. Sampai seperti itu, ya. Ini majelis zikir. Nah, kemudian teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi, tadi saya bilang tidak masuk dalamnya orang kalau zikir rame-rame, ya. Karena pernah terjadi di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di masa tabi'in pernah ada orang di masjid, dia duduk sambil dia pegang batu, kemudian dia berkata subhanallah, yang lain semua ikut subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, semua rame-rame gitu. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur sambil mengatakan, begitu cepatnya kecelakaan dan kebinasaan bisa pada kalian. Lalu yang pimpin mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini maksudnya julukannya Abdullah bin Mas'ud, kami hanya ingin kebaikan, ya, kami kan berpikir baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud menegur kurang lebih maknanya, kalian ingin kebaikan tapi berapa banyak orang yang punya mau kebaikan tapi tidak sampai kepadanya. Bukankah Rasulullah SAW baru saja meninggal, rumahnya masih ada, pakainya masih ada, kok bisa kalian buat sesuatu yang Nabi tidak contohkan? Jadi maksudnya kalau kita mau pahala juga kita harus perhatikan baik-baik, ya, supaya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Kemudian juga saya akan tutup dengan satu hadis lagi, nanti terus kita buka pertanyaan, dan juga beberapa riwayat tentang orang-orang saleh kalau mereka berzikir kepada Allah seperti apa, ya. Riwayat ini adalah seorang wanita bernama Yusairah radhiyallahu anha. Ini wanita seorang muhajirah dari Mekah. Dia mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wa la takfulna fatansayna ar-rahma. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kami kaum wanita waktu itu, ya, karena wanita yang menyampaikan dan ada pengajian buat ibu-ibu pada satu dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian selalu bertasbih, bilang subhanallah, selalu bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, selalu bertakdis atau mensucikan Allah, mengatakan subhanallah, dan hitunglah dengan ujung-ujung jari kalian. Hitung dengan jari-jari kita, sudah ada garisnya Allah kasih, tinggal kita hitung, ya. Kemudian dikatakan, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara nanti pada hari kiamat. Jangan kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ada riwayat lain yang menjelaskan tangan yang dipakai untuk berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, ini poin juga yang berhubungan dengan masalah ini. Nah, dinukil dalam kisah, ya,
Abdullah bin Mas'ud, ya, maaf, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud. Ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah, maka ia selalu berada dalam solat. Ya. Dan jika ia berada di pasar, lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu akan lebih baik buat dia. Dan dinukil juga bahwasanya para salafus saleh, mereka berzikir dengan jumlah yang sangat banyak. Di antaranya disebutkan nama Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Beliau bertasbih kepada Allah setiap hari 40.000. Ya. Itu selain membaca Al-Quran, dan juga ya, pada saat ditemukan beliau meninggal dunia, jenazahnya untuk dimandikan, tangannya masih memegang seakan menghitung berzikir. Karena sukanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu ada yang mengatakan, dan bapak, gimana Ustaz zikir 40.000 kan banyak sekali. Jadi gini, poinnya bapak ibu sekalian bukan masalah jumlahnya, tapi keberkahan yang Allah berikan kalau kita sudah rutin kerjakan ibadah itu. Contoh gini, kalau orang belum terbiasa berdoa, dia berat berdoa. Atau kadang-kadang dia sudah sehabisan kata-kata, dia mau berdoa apa lagi? Karena dia tidak terbiasa berdoa. Coba rutinkan doa itu, nanti Allah berkahi, muncul ide di otak kita, mau ucapin apa? Lisan kita tiba-tiba ngucapin. Makin sering kita ulangi doa, makin banyak Allah bukain kata-kata doa yang kita tidak pernah susun sebelumnya. Ya gitu. Contohnya sholat malam. Kalau ibu baru dan bapak sekalian baru sholat malam, berat rasanya. Tapi kalau sudah rutin, setiap hari sudah 1 tahun, 2 tahun, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, itu malah jadi ringan sekali. Bahkan kita merasa, masa cuma baca surah ini lagi, akhirnya bertambah, ada Allah kasih keberkahan. Tadinya kita cuma bangun 15 menit sebelum subuh atau setengah jam, nanti mundur 1 jam, nanti mundur 2 jam. Nanti ada orang menikmati semalam suntuk berdoa dan bermunajat sama Tuhannya. Itu keberkahan Allah kasih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran di sholat witir terakhir itu 30 juz Al-Quran. Kan bagaimana caranya? Yaitu keberkahan. Yang biasa bapak ibu baca Qul Huwallahu Ahad, yaitu Utsman bin Affan 30 juz. Ya. Nah, iya betul itu. Coba itu ibu dan bapak sekalian tinggal ketik di Google tentang kisah Utsman bin Affan. Beliau mengkhatam di witir rakaat terakhir. Bukan witir 3 rakaat ya. Rakaat terakhirnya itu baca 30 juz. Gimana ceritanya? Keberkahan. Allah kasih keberkahan. Contoh yang lain, kita tidak pernah sedekah. Akan berat kita keluarin, walaupun cuma 5.000, 10.000. Tapi kalau kita sudah rutin sedekah, Allah kasih keberkahan. Kita akan tidak ada beban, walaupun sudah 10 juta, 100 juta, kita tidak ada beban. Karena keberkahan yang Allah kasih. Nah begitu seterusnya. Jadi ini masalah keberkahan. Asal kita sudah mulai dulu mengerjakannya. Makanya disebutkan ya bahwasanya dalam riwayat yang sahih Nabi SAW itu selalu berzikir di setiap keadaan beliau. Kalau lagi ngomong sama orang beliau berzikir, tapi kalau lagi tidak ngomong sama orang selalu berzikir. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwasanya karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, ya, ala kulli ahyanihi. Kalau Nabi SAW selalu berzikir dalam setiap keadaannya. Jadi rutinkan aja. Ya, dan zikir kan tidak terlalu banyak lafadznya ya. Ada astagfirullah, ada salawat, dan kalau mau lebih pendek kita baca Allahumma salli ala Muhammad itu ya. Terus diulangi saya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau lebih lengkap bisa saja. Tapi kalau misalnya orang mau pilih yang ringkasnya, adalah haula wala quwata illa billah. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Ada subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi azim, gitu kan? Ada la ilaha illallah dengan segala macam jenisnya. Tidak lebih dari 10 sebenarnya. Kurang dari itu jenis-jenis zikir. Jadi kalau Bapak Ibu lowongkan waktu untuk menyebutkannya dalam keseharian, anggaplah dimulai dari setiap zikir ini 10 kali aja. 10 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, 10 kali astagfirullah, 10 kali salawat, 10 kali aja. Gitu kan? Di antara contoh kata Nabi SAW, siapa yang baca salawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka akan dapat syafaatku hari kiamat. Pelan-pelan nanti tingkatkan jadi 20, jadi 30, nanti terus menerus akan lebih banyak dari itu insya Allah. Kapan kita Allah melihat keikhlasan kita, maka Allah akan mudahkan kita tentunya untuk ya, mendapatkan keberkahan di jenis ibadah itu. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga yang menghadiri majelis ini baik offline ataupun online ataupun siaran ulang dan live, semua diterima hajatnya dunia dan akhirat, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, diterima seluruh amal-amal solehnya,
setelah dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu, amal saleh, dan juga keberkahan di keluarga, di keturunan, dan juga di usaha-usaha yang sedang dikembangkan. Serta semoga Allah SWT selalu menjaga negeri kita agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaan kita. Dan Allah berikan petunjuk kepada pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sesuai dengan syariat dan apa yang Allah halalkan tentunya, dan menjadikan masyarakat negara masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan juga kemerdekaan kita. Dan semoga Allah lunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya. Siapapun yang memberikan keburukan bagi Islam, bagi negeri kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah secara khusus, dan dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.